Kenapa sih kita sulit fokus? Apakah memang kita ADHD atau memang kecenderungan kalau orang yang sulit fokus itu dipastikan mereka ADHD? Banyak yang suka mengira anaknya mengalami ADHD. Gara-gara ibu sebelah ada yang habis ketemu psikolog, dapat diagnosis anaknya ADHD. Terus waktu dengerin diagnosis ini, ciri-ciri ADHD itu seperti apa, langsung deh ibu-ibu yang lain bilang, kayaknya anakku juga deh, kayaknya anakku juga deh. Walaupun udah disclaimer nih, tapi tetap aja namanya ibu-ibu khawatir banget apa yang terjadi sama anaknya. Sama juga kayak aku sebagai ibu, aku juga merasakan hal yang sama. Nah, kali ini sebagai seorang psikolog, aku pengen sharing di Analisa Channel tentang apa sih sebenarnya ADHD itu. Apakah susah fokus bagian dari tanda-tanda ADHD? Yuk teman-teman, kalau mau belajar tentang apa itu ADHD, kamu ada di video yang tepat kali ini. Assalamualaikum semuanya. Gangguan perkembangan syaraf ini sering sekali dialami oleh anak-anak dan dewasa. Biasanya ditandai oleh beberapa ciri-ciri seperti atensi, impulsivitas, dan overaktivitas. Nah, memang sih jadi sulit ya untuk membedain anak yang aktif sama anak yang ADHD. Umumnya, tapi ADHD ini tuh biasanya didiagnosis oleh mereka para expert gitu ya. Itu nggak cuma butuh waktu sekali doang loh. Aku pernah melakukan observasi, assessment, wawancara untuk satu klienku yang sampai beberapa kali pertemuan, aku pribadi tuh belum yakin apakah dia ADHD atau enggak. Karena pada akhirnya ada banyak hal yang perlu kita amati dalam keseharian seorang anak ADHD. Apalagi kita baru sekali langsung bisa menilai bahwa ini kayaknya ADHD, kan nggak mungkin gitu. Nah, diagnosis ADHD ini biasanya dialami oleh mereka yang usianya 6-12 tahun. Dan memang menurut penelitian lebih banyak dilakukan diagnosis kepada mereka anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Ada 3 tipe nih dari ADHD itu sendiri. Pertama adalah tipe inattentif. Inattentif ini adalah sulitnya fokus kepada tugas yang sedang dikerjakan. Jadi ibaratnya kalau ngerjain tugas, nih anak tuh kayak mudah banget ke distract gitu, keganggu oleh aktivitas apa yang ada di depannya. Yang kedua adalah hiperaktif impulsif. Jadi berperilaku berlebihan hingga pada akhirnya tingkat ekstrim dengan kontrol impuls yang rendah. Nah, yang ketiga adalah kombinasi. Jadi sulit banget fokus dan berperilaku berlebihan. Ini tipe yang paling sering banget ditemukan. Tapi aku sekali lagi pengen kasih tahu ke teman-teman semua ya, terutama ibu-ibu ya. Jangan melakukan self-diagnose teman-teman, please. Mungkin dari video ini cukup aware. Dan kalau memang ada kecurigaan ke sana, bawalah anak Anda ke profesional. Nah, kemudian nih kita bahas tentang penyebabnya dulu. Terus kenapa sih Mbak Ana kok ADHD ini bisa dialami oleh seorang anak atau individu gitu kan? Yang pertama, ada disfungsi bagian otak yang membuat ADHD ini dialami oleh beberapa dari mereka yang ibaratnya bawaan lahir gitu. Yang kedua, ada faktor keturunan. Ini cukup memberikan porsi yang lumayan besar karena bisa jadi genetik seperti ayah, ibu, kakek, nenek, garis keturunannya ada yang mengalami ADHD juga. Nah, yang ketiga, racun atau faktor medis. Biasanya kondisi-kondisi saat melahirkan mengalami komplikasi atau saat di dalam kehamilan ibunya mengandung tapi juga mereka mengkonsumsi alkohol dan juga merokok. Nah, ini bahaya banget ya. Jadi pelajaran buat teman-teman juga calon ibu dan juga seorang ibu, hindari alkohol dan rokok pada saat Anda mengandung karena efeknya luar biasa bahaya untuk janin Anda ya. Oke. Terus sekarang kita bahas nih, kenapa sih kita sulit fokus? Apakah memang kita ADHD atau memang kecenderungan kalau orang yang sulit fokus itu dipastikan mereka ADHD? Teman-teman, hal yang sangat normal kalau kita itu sulit banget untuk bisa fokus. Karena pada saat kita lagi melakukan banyak hal gitu ya teman-teman, itu kita kayak jadi sulit banget untuk bisa mengendalikan apa yang ada di kepala kita. Dan pada saat itu biasanya kalau kita melakukan suatu kegiatan, ada hal lain nih yang membombardir di luar diri kita sehingga menstimulus otak untuk bisa merespon hal lain. Ya wajar kan kita jadi sulit fokus. Jadi kalau kita sulit fokus, kita harus cari tahu dulu distraction-nya apa. Yang kedua, meskipun demikian nih ya, kalau misalnya banyak banget belakangan ini atensinya menurun, coba cek lagi. Jangan-jangan nih kita lagi ngalamin stres, kurang tidur, nih aku banget nih. Jadi kalau kurang tidur besoknya tuh kayak jadi sulit fokus. Lapar, dehidrasi, gaya hidup gak sehat, dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Nah, jadi jangan langsung curiga ya, kayaknya aku ADHD deh. Coba lihat dulu, ada nggak potensi-potensi yang ini kita alami saat kita mengalami kesulitan fokus dan kehilangan atensi. Nah, kondisi-kondisi seperti ADHD ini tuh biasanya memang dekat atau mengarah kepada kecemasan dan depresi. Dari beberapa gangguan mental yang lain juga dapat berperan. Tapi belum tentu kalau sulit fokus itu artinya udah dipastikan ADHD. Karena kebanyakan gangguan mental yang dialami ini juga dipengaruhi oleh struktur otak yang berbeda. Ya, jadi orang yang dengan ADHD ini memiliki beberapa bagian otak seperti korteks frontal, basal ganglia, dan otak kecil yang berperan dalam mengatur fokus yang memang lebih kecil ukurannya. Jadi kalau coba dilihat nih ya oleh para ahli, besaran otak mereka yang mengalami ADHD ini memang ukurannya tuh kayak mereka lebih kecil daripada ukuran mereka yang tidak mengalami ADHD. Nah, makanya butuh pemeriksaan secara medis gitu. Oke, ada juga hal-hal lain yang sebenarnya membuat kita jadi sulit fokus nih. Sesimpel kita lagi bosen. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin kebosanan? Pada dasarnya kita semua tuh bisa mengalami bosan karena otak kita sendiri itu kurang bisa merespon dengan baik dan cenderung memberikan respon negatif kalau dihadapin pada situasi yang sama dan terlalu mudah diprediksi. Nah, pada akhirnya pada saat kita membuat sesuatu yang baru gitu ya, ketika ada hal yang baru yang kita kerjakan, kita kayak akan mudah aja buat mengalihkan kepada sesuatu yang baru, yang lama ditinggalin. Jadi kayak seolah kita jadi kayak kurang bisa fokus, padahal bosan aja gitu. Nah, terus nih kita bicara tentang sebuah studi yang dilakukan di Columbia University oleh Profesor Claudia M. Muller tentang bagaimana locus of control dan bagaimana peran locus di otak kita. Ada dua locus yang kita miliki, yaitu external locus of control, yaitu ketika seseorang merasa bisa berhasil karena sesuatu itu berasal dari luar dirinya. Jadi dia termotivasi dari hal-hal yang sifatnya eksternal. Misalnya nih ya, ketika dia merasa dirinya berhasil karena memang dia pintar, karena memang dia tuh melakukan sebuah upaya gitu. Jadi pada saat ada distraksi, bisa jadi dia itu nggak berusaha untuk fokus lagi. Karena dia ngerasa kayak, ya ini kan semua karena dari luar gitu. Contoh misalnya, teman-teman lagi ujian, terus nilainya jelek. Pada saat nilainya jelek, kita tuh cenderung menyalahkan situasi di luar kendali kita. Misalnya kayak, nih kan ini pasti gara-gara tetanggaku lagi ada hajatan jadinya berisik. Nih kan ini gara-gara tahu bulat lewat. Nih kan ini pasti gara-gara teman kosku di depan tuh berisik tiap malam. Jadi kita selalu sulit untuk fokus dengan apa yang kita kerjakan karena fokus kepada distraksi di luar diri kita. That's why locus of control ini menjadi peran yang sangat besar pada saat kita kehilangan fokus. Bukan berarti kita ADHD, tapi perlu diamati bagaimana focus of control kita, apakah eksternal, apa internal. Nah, karena menurut penelitian ini, sebenarnya ada jenis internal locus of control, yaitu ketika sebenarnya seseorang bisa melatih kemampuan dia untuk fokus kepada keberhasilan yang didapatkan itu adalah dari dalam diri mereka. Jadi motivasinya itu ya dari dalam diri mereka. Dan ketika dia berhasil mencapai sesuatu, dia akan menghargai proses dari usaha kerasnya, bukan dari luar diri mereka. Sebaliknya, pada saat ada sesuatu yang mendistrak mereka atau yang mengganggu mereka, mereka akan melihat untuk lihat apa sih distraksi dalam diri sehingga bisa kembali fokus. Nah, makanya teman-teman, kalau kita sulit fokus atau anak kita atau adik kita, tetangga kita, jangan buru-buru diagnosis, self diagnose ADHD. Bawa ke profesional kalau memang Anda mencurigai ke arah sana, karena ada banyak banget loh faktor yang melatar belakangi seseorang sulit fokus kayak yang kita bahas di video ini. Gimana teman-teman komentar kamu? Benar nggak sih kalau sekarang di era keterbukaan informasi jadi banyak orang yang bisa melakukan self diagnose? Ya satu sisi psikolognya seneng sih karena awareness teman-teman tentang kesehatan mental, beberapa diagnosis terkait dengan disorder, kalian jadi lebih aware, jadi lebih sayang sama mental kalian. Tapi satu sisi sedih juga kalau udah langsung melakukan diagnosis pribadi tanpa hubungi profesional, karena akhirnya membuat teman-teman jadi ngerasa kayak udah nyerah duluan. Anakku ADHD mbak, jadi nggak mungkin sukses. Akhirnya anaknya nggak ditemukan nih potensi dan bakatnya. Aku ADHD mbak, aku jadi nggak bisa berhasil. Udah fix mindset duluan. Padahal ada banyak distraksi yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau kamu suka video ini jangan lupa share dan komen di bawah. Subscribe juga boleh. Thank you ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.